Oke, sekarang saya akan membuat tutorial DNS server menggunakan Debian 9 dan ini caranya. Pertama kita masuk sebagai root, lalu kita masukkan password, lalu kita setting IP-nya. Ini saya sudah setting IP-nya. Dan ini sebelumnya bukan auto endpost 3, lalu kita ganti menjadi auto saja. Lalu ini tadi sebelumnya static, dan ini sebelumnya DHCP kita ganti menjadi static. Dan ini IP-nya 28.1/25 karena /25 kita menggunakan netmask 128. Lalu kita save, lalu kita service networking restart untuk menyimpannya. Lalu kita setting di Windows IP-nya harus sama, change adapter option, address IPv4 karena di Windows, karena di Debian 1 kita masukkan 2 di sini ya. 8.2 ini 255 ini kita ganti menjadi 128 karena /25. Nah, ini kita menjadi 128.28.1. Bawahnya juga 192.168.28.1 mengikuti gateway. Kita save, kita close, lalu kita ping di ping IP Windows yang 192.168.28.2 tadi, 192.168.28.2 dan bisa di ping. Lalu kita buka CMD, ping 192.168.8.1 ini untuk ke Debian ya, dan bisa nge-reply dianya. Dan lalu kita masukkan CD 1 sampai 3 dengan cara apt cd-rom add. Masukkan CD 1 Debian yang pertama karena kita akan menginstal bin 9 dan DNS util. Apt cd-rom add lagi, kita cari yang kedua, just this file yang ini, enter lagi, lalu yang ketiga sekarang, enter, oke. Lalu setelah itu kita setting menggunakan instalan nano etc apt sources.list. Ini yang di tengah ini yang http kita blok menggunakan tanda pagar supaya tidak ngambil dari luar. Lalu setelah itu kita apt get install Debian, apt get install bin 9. Ini kita ingin menginstal DNS server, lalu kita masukkan CD 1, masukkan CD 2, lalu setelah itu kita cd etc bin, lalu kita nano named.conf.default.zones default strip zones. Lalu kita buat di sini zone nurhakimasad.com /kurawal type master file tc bin nurhakim. Awal dan klik 2 titik koma, lalu kita save,
Nah, itu kita kopikan cp db.local ke Nur Hakim. Lalu kita buka konfigurasi di Nur Hakim. Dan ini konfigurasinya. Kita ganti localhost-nya menjadi nurhakim.a1.com. Ini juga menjadi nurhakim.a1.com. Semua localhost diganti menjadi domain kita. .com. Lalu ini kita ganti menjadi IP kita 92.168.1. Dan ini menjadi domain kita nurhakim.a1.com. Jangan lupa titiknya lagi. Ini jangan lupa diganti menjadi cining. Terus ini menjadi www. Kita akan install mail karena nantinya kita akan menginstal mail server. mx 10 mail nurhakim.a1.com. Jangan lupa untuk titik setelah domain kita. Lalu kita FTP di sini. Kita akan menginstal FTP juga. Cinim dan nurhakim.a1.com. Kita cek terlebih dahulu. Oke, setelah selesai kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lalu kita service bin 9 restart. Lalu setelah itu karena kita ingin menginstal dana server, kita install get install dns utils. Masukkan cd1. Lalu untuk kita bisa ngeping IP-nya, kita setting seperti ini di nanoname.conf default.zones. Kita tambahkan 28 atau 68.92. Ini kebalikan dari IP address kita tadi. Lalu titik in strip addr.arpa. Lalu kita masuk 192 directory binnya. Lalu kita Ctrl O, Enter, Ctrl S. Kita simpan. Lalu setelah itu kita kopikan cp db.local ke 192. Lalu kita buka nano 192. Dan ini kita ganti localhost-nya menjadi domain kita nurhakim.a1.com. nurhakim.a1.com. Ini juga nurhakim.a1.com. Hapus terlebih dahulu. Ini menjadi PTR. Dan settingannya seperti ini. Di PTR. Ini satu untuk IP yang bagian terakhir kan tadi kita tuliskan 128.168.192. Nah, ini satunya kita taruh sini. Lalu kita save. Kita save service bin 9 restart. Lalu kita ns lookup IP-nya 92.168.1. Tadi ada kesalahan. Ini seharusnya mx10. Dan kita restart lagi. Kita ns lookup atas IP-nya
dan sudah bisa di ping. Oke, lalu kita setting resolve nano etc resolve.conf. Lalu kita setting di sini name server, spasi IP kita 8x1. Ini search bawahnya untuk domain kita nurhakim.asad.com. Terus save ping nurhakim.asad.com dan bisa lalu kita bisa ns lookup domain kita dan keluar outputnya. Lalu kita cek lagi ns lookup mailnya. Set type mx, lalu mail dot domain kita com dan bisa mail servernya. Oke, sekian tutorial DNS server dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Saya sekarang akan membuat tutorial tentang FTP server. Dan ini adalah kayak kita masuk sebagai root, lalu kita setelah memasukkan CD sini pastikan di tanda pagar, lalu kita apt get install vsftpd, lalu masukkan CD 2 yang diminta, dan lalu kita setting konfigurasi nano etc vsftpd.conf. Lalu ini red enable-nya kita beri tanda pagar, dan root-nya kita beri tanda pagar semua sini dan di sini. Oke, dan kita tes lagi. Jangan lupa di restart dulu. Service vsftpd restart. Pertama kita add user, misalkan Nur Hakim. Kita kasih password 123 123, ini enter saja. Lalu kita restart lagi, tinit.d vsftpd restart. Oke, lalu kita close lagi. Lalu kita masukkan di sini ftp //192.168.28.1. Oke, tadi karena saya sudah masuk, sekarang sudah bisa. Jadi masukkan dengan username dan password yang telah ditambahkan atau add user tadi. Oke, sekian tutorial FTP server dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan memberikan tutorial cara menginstal NTP server. Oke, sekarang kita masuk ke root, sebagai root. Pastikan sudah menginstal IP-nya. Setting IP static seperti ini, dan bisa ngeping ke Windows, lalu dari Windows ke Debian. Lalu setelah itu kita masukkan CD-nya juga, jangan lupa nano etc apt sources.list. Pastikan ini di tanda pagar juga, masukkan semua CD-nya.
Lalu kita install apt-get install ntp min-y. Oke, sekarang sedang menunggu instalasinya dan setelah selesai, lalu kita konfigurasi dengan cara nano etc ntp.conf. Dan seperti ini tampilannya. Oke, setelah itu kita save. Lalu kita setting lagi tc ntp.conf. Kita beri IP di sini di bawahnya. Server spasi 127.127.1.0 dan ini vouch ini 127.127.1.0 stratum 1 stratum 1. Ini IP untuk NTP server. Kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lalu setelah itu restart dengan etc init.d ntp restart. Ini bisa menggunakan etc init.d atau service ntp restart. Lalu kita setelah selesai time date ctl dan sudah terkonek di sini. Waktunya sudah tepat 17.48.7. Oke. Sekian untuk tutorial NTP server dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum. Sekarang saya akan membuat tutorial tentang Debian 9 yaitu web server, dan ini adalah cara-caranya. Pertama kita harus masuk sebagai root atau sebagai root atau super admin juga bisa. Lalu kita setting IP-nya. Nah, etc network interfaces. Ini allow-nya kita ganti menjadi auto. Lalu DHCP kita ganti menjadi static. Lalu kita tulis address 92.168.28.1/25 netmask 255.25.25 128. Kenapa 128? Karena ini adalah /25. Oke, setelah itu kita enter Ctrl X. Lalu kita ganti IP-nya di IP Windows, itu di virtual host only. Lalu properties IPv4. Nah, setting seperti ini. Karena di Debian kita menggunakan IP1 dan maka di Windows kita menggunakan 2 supaya tidak konflik, dan gateway-nya kita pastikan ini 1 dan DNS-nya 1. Dan kita klik OK, close. Dan kita restart terlebih dahulu, service networking restart. Lalu kita ping ke Windows yang dimana IP-nya 292.168.282 dan dia bisa nge-reply. Lalu kita tes di CMD juga, ping 192.168.168.28.1 dan dia bisa berhasil nge-reply. Lalu setelah ini kita bisa masukkan semua CD, apt cd-rom add. Kita masukkan semua dari CD 1, 2, 3. Masukkan lagi CD 2. Masukkan lagi CD 3. Oke, sekarang kita setting nano etc apt
sources.list. Dan ini kita beri tanda pagar supaya tidak bisa mengambil dari internet. Lalu kita setting apt get install bin 9. Maaf, apt get update. Lalu apt get install bin 9. Masukkan CD-nya. CD2 dimasukkan. Lalu kita install bin 9 utils DNS util. apt get install apache 2. Karena ini web server, kita menggunakan apache. Oke, sekarang kita setting nano etc bin named.conf.default zones. Kita setting di sini zone nurhakim asad.com, type master, ini file etc bin db bin nurhakim saja. Oke, kita ganti di sini. Oke, kita cek terlebih dahulu. Kita tambahkan IP-nya juga untuk IP zone 28.168.192. Oke, zone 28.168.192. Lalu di sini kita file etc bin 192. Dan lupa titik koma, kita kurang awal, lalu kita save. Lalu kita service bin 9, start. Lalu kita atur CD-nya. CD plus etc bin supaya lebih cepat. Ntar kita config nurhakim. Kita copy nurhakim db.nurhakim db.local lalu ke nurhakim. Lalu kita setting nurhakim dan kita ganti localhost-nya menjadi domain kita. Localhost-nya kita ganti menjadi domain kita. Localhost-nya kita ganti jadi domain kita. Lalu ini kita ganti menjadi IP kita 92.168.8.1. Lalu ini kita ganti jadi www. Ini menjadi in tetap. Ini kita ganti menjadi cname. Ini kita ganti menjadi domain kita nurhakimasad.com. Lalu ini kita ganti kita tambahkan mail in mx 10 mail.nurhakimasad.com. Ini kita ftp in cname nurhakimasad.com. Oke, selesai seperti ini. Lalu kita copy directory db.local ke 192 tadi. Terus kita setting 192.
Lalu semua localhost kita ganti menjadi domain kita, nurhakimasad.com, nurhakimasad.com, juga nurhakimasad.com. Kita tulis mail.nurhakimasad.com, kita ganti menjadi mx10. Lalu ini kita menjadi ptr, kita ganti menjadi 1. Ini 1 kenapa? Karena tadi kita di 128, di 168, di 192 kita masukkan terbalik. Nah, angka terakhir kita masukin di sini. Kita ini in, ini ptr, ini ptr. Ini kita ganti menjadi nurhakimasad.com. Ini www.nurhakimasad.com, mail.nurhakimasad.com. Ini jangan lupa titik juga setelah domain kita. Dan setelah ini kita enter X, service bin 9 restart ns lookup nurhakimasad.com. Oke, sekarang kita setting resolve.conf nano etc resolve.conf. Ini kita tulis name server 92.8.1 search nurhakimasad.com. Oke, sekarang ns lookup 92.8. Oke, sekarang sudah bisa. Oke, setelah setting DNS-nya kita buat web servernya. Kita tambahkan user dulu, nurhakim 23, enter aja, tet enter. Lalu setelah itu kita kopikan etc apache 2 sites enabled nurhakimasad.com. Maaf, ini sites enabled, lalu 000 default.conf, lalu /etc apache 2 juga, apache 2 sites enabled, nama domain kita nurhakimasad.com. Nah, setelah dipindahkan kita setting etc apache 2 sites enabled nurhakimasad.com. Nah, setelah setting kita ubah settingannya di sini. Webmaster ya, kita ganti menjadi admin. Localhost seperti ini, kita seperti tadi kita harus mengganti menjadi domain kita hakimasad.com. Kita enter, kita server name tambahkan nurhakimasad.com, tambahkan server alias juga, yaitu www.nurhakimasad.com. Dokumen root ini kita ganti home di nurhakim menjadi HTML. Kita save, lalu kita buat directory. Kita setting apache 2-nya. Nano etc apache 2 apache 2.conf. 2.conf.
Oke, kita hilangkan tanda pagar di sini. Kita ke bawah-bawah dulu, baru kita bisa melihat ini. Ini tanda pagar. Srv kita ganti menjadi home. Oke, lalu kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lalu habis itu kita buat direktori baru, mkdir /home /nurhakim /html. Lalu kita buat chown nurhakim /home /nurhakim /html. Lalu kita restart. Ini adalah langkah terakhir. init.d apache 2 restart. tc init.d, jangan lupa bin 9 di restart 2 juga. Oke, sekarang kita coba ke Windows. Kita buka di sini domain kita nurhakimasad.com dan sudah terbuka, dan IP-nya 192.168.1 dan terbuka juga. Oke, sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan membuat tutorial Postmail yang dimana kita akan menggunakan Roundcube di sini. Atau server mail menggunakan Roundcube. Kita masuk sebagai root. Lalu catatan, kita harus menginstal DNS terlebih dahulu sebelum menginstal server mail. Oke. Oke, sekarang kita akan menginstal Postfix, Dovecot, dan Pop3D. Kita pencet Y, kita masukkan CD 1. Dan kita pilih internet site, dan pilih domain kita sesuai dengan DNS-nya, 51.com. Lalu kita akan setting postfix-nya. Nano etc postfix main.cf. Kita akan lihat di bawah sini. Dan setting seperti ini. Home mailbox maildir / save. Dan buat seperti ini. Maildir make dovecot etc scale maildir. Dan kita buat settingan seperti ini. Dovecotnya kita setting. Ini mail location kita hapus tanda pagar, dan ini di bawah sini kita tambahkan tanda pagar. Lalu kita save. Lalu kita restart kedua paket. Service postfix restart. Lalu service dovecot restart. Lalu kita install MariaDB. Kita install. Kita masukkan CD 1. Lalu kita pilih yes di sini. Kita pilih passwordnya 123. 123. Pilih apache 2. Enter. Lalu kita install MySQL.
Kita masukkan passwordnya, change root password, yes, 123, remove anonymous user, yes, remotely, no, database access, lalu ini kita pilih yes, reload privilege, yes. Oke, sekarang sudah terinstall. cd tc bin. Lalu mesql minfo root minpem mesql. Masukkan password 123 dan kita sudah masuk ke MariaDB dan kita buat update user, set plugin, where user root, enter. Lalu kita flash privileges, flash privilege. Lalu kita keluar dari mesql mengetikkan quit dan kita kembali ke settingan Debian. Lalu kita buka phpMyAdmin di Google Chrome. 92.168.2.1 phpMyAdmin dan sudah terbuka. Dan kita masuk sebagai root 123 passwordnya. Dan bisa masuk di sini. Oke. Lalu setelah sampai sini kita pilih MySQL. Lalu kita pilih privileges. Lalu kita pencet new, add user account. Ini kita tulis roundcube karena kita akan menggunakan roundcube. Dan kita masukkan passwordnya 123. Ini pastikan native, kita tidak akan pakai generate karena bakalan susah, tapi lokal. Lalu kita check all, dan ini juga. Lalu kita go. Oke, you have added a new user, kita berhasil. Lalu kita lihat di MySQL, lalu pencet privileges, dan kita sudah ada 2 akun di sini. Lalu yang database spesifik kita edit, dan ini dicentang ya. Maka semuanya akan kecentang dan go. Dan kita sudah selesai di phpMyAdmin-nya. Sekarang kita pindah ke Debian, kita install, get install, apt-get install, apt-get install roundcube. Karena kita menggunakan roundcube di sini. Dan sudah selesai. Lalu untuk mencegah terjadinya error, get install minf supaya memastikan tidak ada error. Masukkan cd1 terlebih dahulu. CD1. Lalu kita install lagi roundcube-nya. Untuk memastikan tidak ada error. Oke, ini kita yes. 123. Oke, kita tunggu loadingnya. Dan selesai loadingnya. Lalu kita setting roundcube apache.conf-nya. Lalu kita hilangkan tanda pagar di alias ini. Dan cek lagi. Oke, semuanya benar. Dan save.
dan kita akan mencoba tes masuk ke server Roundcube ya. 192.168.281/roundcube. Oh ya, jangan lupa untuk merestartnya, service apa C2 restart supaya tidak ngeblank. Oke, kita restart dan bisa masuk kita. Sekarang tinggal kita buat usernya saja. Ini kita buat 2 user di sini. Add user. Yang pertama Nur Hakim Asad. Nur Hakim 1, Hakim 1, 123, 123. Kita enter saja. Y. Lalu add user lagi. Add user siapa namanya? Hakim 2. 123, 123. Oke, sudah selesai sekarang. Lalu kita masuk ke Roundcube menggunakan akun yang pertama dulu, Hakim 1. Hakim 1, passwordnya 123, servernya 192.168.28.1 sesuai domain kita, dan kita bisa login. Kalau kita pakai IDM pasti muncul begini, abaikan aja, kita silang. Lalu kita buat pesan dengan cara klik compose di sini. Lalu kita Hakim 2, Nur, kita masukkan domainnya nurhakimasad.com. Kita di sini assalamualaikum. Halo Hakim 2, ini adalah Hakim 1 pertama. Lalu pesannya kita send dengan cara klik send. Message send successfully. Dan kita lihat di sini di kotak send sudah ada ya. Nah, kita sekarang akan pindah ke akun 2. Kita akan logout terlebih dahulu. Logout. Dan kita masuk ke Hakim 2. 123. Kalau akun kedua kita pakai localhost. Karena tadi kita settingnya localhost. Login. Oke, dan ini pesannya, aduh IDM banyak banget. Nah, ini pesannya inbox. Assalamualaikum. Jam 19.39. Oke, ini udah pesannya. Dan oke, itu saja, sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.